Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, jadi teman-teman itu nggak bakal ketinggalan ketika aku upload video di channel YouTube aku. Nah, di sini aku mau bahas soal untuk P3K teman-teman yang berjuang di tahun 2023, terutama buat teman-teman yang mau ujian P3K teknis. Nah, di sini nanti akan ada 5 soal untuk teman-teman belajar soal-soal manajerial di tahun 2023 terkait P3K. Oke, jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman stay tune di channel YouTube aku. Kita mulai soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ada soal seperti ini. Saat atasan saya memberikan masukan tentang pekerjaan, ya, itu tentang pekerjaan. Nah, saya itu akan gimana? Yang A, atasan juga manusia, sehingga mungkin saja dia salah dalam memberikan masukan. Kemudian yang B, menolaknya karena tidak sesuai dengan sistem kerja, namun tetap mendengar masukan atasan saya. Kemudian yang C, menaatinya dengan mempertimbangkan apakah sesuai dengan sistem kerja atau tidak. Kemudian yang D, mentaatinya dengan patuh karena seorang atasan pasti lebih tahu pekerjaan bawahannya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih untuk soal yang nomor 1? Oke, untuk P3K teknis, jadi ada soal teknis ya. Teknis itu akan ada soal yang pertama, SKB-nya teknis atau ini teknis, kompetensi teknis. Kemudian ada sosiokultural, kemudian ada manajerial. Kemudian yang terakhir juga akan ada wawancara ya. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang untuk teman-teman yang berjuang di P3K teknis. Jadi untuk teman-teman silahkan belajar di channel YouTube aku terkait sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Nah, untuk teknisnya nanti disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Misal teman-teman pengen ngambil manajemen berarti terkait SKB-nya manajemen kalau CPNS kayak gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Sedangkan untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu soalnya sama. Soal sama setiap P3K, entah itu guru, P3K guru, P3K nakes, P3K teknis, itu semuanya sama. Nah, yang membedakan hanya di teknisnya saja. Oke? Nah, kira-kira jawabannya mana? Saat atasan sedang memberikan masukan, alangkah lebih baiknya tentang pekerjaan kita gimana? Nah, kalau di sini, ini kan skornya kalau manajerial itu tertinggi 4. Kemudian ada skor 3, 2, dan 1. Tipsnya, skor 4 dan 3 biasanya itu hampir mirip. Mirip ke arah yang positif. Kalau skor 1 dan 2 itu mirip, tapi ke arah yang negatif. Nah, berarti teman-teman harus memilih yang mirip dan ke arah positif. Ya. Nah, kira-kira jawabannya mana? Yang B, menolaknya karena tidak sesuai. Jangan sampai menolak. Kalau yang ini juga mungkin saja salah, itu berarti juga kurang tepat ya. Kemungkinan adalah ini skor 1, ini skor 2. Kemudian skor 3 dan 4 yang mana? Yang C, mentaatinya dengan mempertimbangkan apakah sesuai dengan sistem kerja atau tidak. Nah, ini mungkin bisa jadi. Sedangkan yang D, mentaatinya dengan patuh karena seorang atasan pasti lebih tahu pekerjaan bawahannya. Oke, kira-kira yang mana? Kalau yang C itu skornya 3 ya, skor 4 kita itu patuh ya. Biasanya memang atasan itu lebih tahu dari bawahannya, ibaratnya kepala ruang gitu, atau dia itu kepala bidang produksi atau apa, berarti dia lebih tahu terkait sistem produksi di instansinya atau di perusahaannya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ini kan ke arah positif, berarti itu skor 4 ini juga ke arah positif, tapi dia akan mempertimbangkan apakah sesuai atau tidak dengan sistem kerjanya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Di soal yang pertama sudah benar, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 nih teman-teman. Salah satu dari anggota tim kerja saya tidak serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat penting. Saya selaku ketua tim. Nah, teman-teman, selaku ketua tim itu bagaimana? Yang A, menegurnya untuk lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan. Oke, kita menegur dia. Kemudian yang B, memberikan surat peringatan. Jika masih tidak mengindahkan, maka saya lapor kepada atasan. Jadi dia kalau misal tidak mendengarkan apa kata ketuanya, dia itu akan lapor gitu. Kemudian yang C, mengambil alih tugasnya lalu membaginya kembali dengan teman yang lain. Kemudian yang D, mengeluarkannya dari kelompok. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalau ada soal seperti ini, sebagai ketua tim atau ketua kelompok adalah yang pertama ditegur dulu.
ya. Kemudian jika ditegur tidak mengalihkan, maksudnya tidak memperbaiki kesalahan dia, kita beri surat peringatan. Setelah itu baru kita, kalau udah kayak gitu ya udah ambil alih terus langsung keluarkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita tegur dulu, kemudian beri peringatan. Setelah itu dia tidak mengindahkan, lapor ke atasan. Itu kan tugasnya akan terbengkelai ya, ambil saja tugasnya. Kemudian kita keluarkan teman kita itu dari kelompok kita, supaya kinerja dia itu juga bisa lebih baik. Harusnya kalau sudah dikeluarkan berarti kan dia otomatis, aduh aku ngerasa nggak ada teman buat kerja dan dia itu nggak punya tim, terus dia juga akan kewalahan. Terus ya udah, kita biarkan saja rekrut teman yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah kita tegur dulu dengan cara yang baik supaya dia lebih bertanggung jawab. Kalau dia masih melakukan kesalahan yang sama, kita berikan surat tugas ini, surat peringatan, mohon maaf, supaya dia itu bisa lebih memperbaiki kesalahan dia. Kemudian itu kan tugasnya itu terbengkelai, masih terbengkelai, ya udah ambil alih tugasnya, baru kita keluarkan. Next, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, pekerjaan saya itu sangat banyak, sementara teman-teman saya yang lain sedang bersantai karena tidak ada pekerjaan. Jadi teman-teman itu kerjanya itu banyak ya. Nah, sikap saya itu gimana? Yang A mencoba berdiskusi cara tercepat menyelesaikannya. Namun jika tidak bersedia membantu, saya akan tetap mengerjakannya. Oke. Kemudian yang B mengerjakannya sendiri, sehingga hasilnya itu dapat saya pertanggungjawabkan. Kemudian yang C meminta kepada teman saya untuk membantu, dan nantinya jika dia mengalami kesulitan, maka saya akan membantunya. Kemudian yang D meminta kepada teman-teman kerja saya untuk membantunya. Nah, berarti gimana? Sebenarnya kalau itu pekerjaan kita, ya kita yang selesaikan. Berarti itu kan tanggung jawab kita ya, bukan tanggung jawab teman-teman kita. Nah, berarti kita itu harus gimana? Ya sudah, kita kerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri sesuai dengan kinerja kita. Atau kita juga bisa mencoba berdiskusi cara tercepat menyelesaikannya, karena pekerjaan kita banyak mungkin ya, dan deadline-nya itu besok. Nah, kemudian namun jika tidak bersedia membantu, saya akan tetap mengerjakannya. Tapi yang utama adalah karena itu tanggung jawab kita, ya udah, kita kerjakan sendiri. Ya. Kemudian kalau memang tidak bisa, kita bisa diskusi ke yang teman kita. Kemudian meminta bantuan itu juga boleh. Yang skor 2 dan skor 1 adalah meminta kepada teman-teman kerja saya untuk membantunya. Tapi karena ini memang tanggung jawab kita, kita kerjakan sendiri, sehingga hasilnya itu bisa dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, tapi kalau kita kerjaannya rame-rame, nanti ke depannya adalah itu hasilnya juga tidak akan optimal ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengerjakannya sendiri, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian kalau memang kita tidak bisa, kita coba diskusi kepada mereka untuk supaya ini juga karena kerjaannya banyak ya teman-teman ya. Teman-teman juga akan ngerasa kerepotan di sini. Kalau bisa kita ajak diskusi supaya mereka membantu kita, tapi kalau tidak bersedia sudah. Itu skor 3. Oke? Tapi skor yang tertinggi adalah di ini, mengerjakan sendiri, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Next. Soal nomor 4, apakah Anda merasa perlu menarik minat orang lain untuk mendengarkan pembicaraan Anda? Yang A, tidak. Ya, yang penting mereka mengetahuinya. Kemudian yang B, perlu, karena informasi itu perlu dihargai. Yang C, sangat perlu, karena hal tersebut bentuk etika dan agar semua orang mengalaminya, memahaminya. Kemudian yang D, tidak. Yang penting Anda telah menyampaikannya. Oke. Kira-kira jawabannya mana? Kalau itu memang kalian sedang berbicara dan menyampaikan sebuah informasi, alangkah lebih baiknya adalah sangat perlu untuk kita perhatikan sebagai bentuk etika, dan kita itu bisa memahami informasi apa sih yang sedang dia sampaikan. Ya. Kemudian skor 3 adalah perlu, karena informasi itu perlu dihargai. Kemudian kalau yang ini adalah skor 2, tidak, yang penting mereka mengetahui. Yang skor 1 adalah tidak, yang penting yang penting teman-teman itu sudah menyampaikan. Oke? Kalau ada informasi orang berbicara, ya kita perlu menghargai informasi itu supaya kita tahu. Next.
Soal nomor 5. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah gimana? Yang A. Menolak permintaan direktur tersebut. Yang B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Yang C. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Kemudian yang D. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Oke, kira-kira yang mana nih? Jadi di situ teman-teman itu diminta sebagai penanggung jawab sekaligus ketua dalam sebuah tim di kantor. Padahal teman-teman itu ngerasa belum pantas dan masih ada manajer yang dianggap mampu. Nah, sikap yang harus teman-teman ambil itu gimana? Kita nggak mungkin menolak, ya, karena kesempatan juga tidak datang berkali-kali. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan. Oke, ini bisa jadi. Kalau menolak itu jangan. Berarti kemungkinan yang paling besar adalah kita menerima. Skor 4 adalah kita menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Meskipun kita harus belajar dan kita bisa mempertimbangkannya, itu skornya 3. Sebagai kepada yang sudah pernah menjadi manajer. Ya, kalau menolak itu skornya 2 dan 1. Karena apa? Yang namanya orang itu menunjuk seseorang berarti dia itu memikirkan dia sudah pantas, sudah bisa. Kemungkinan dia itu sudah bisa bertanggung jawab dalam kinerjanya. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Dan dianggap kalian itu mampu kalau kalian sudah diberikan kepercayaan. Seperti itu. Oke? Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kedepannya aku juga akan selalu update soal-soal P3K, kemudian soal-soal CPNS, dan soal-soal kedinasan untuk teman-teman berjuang di tahun 2023. Karena tahun 2023 akan ada CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Support channel YouTube aku sampai 100.000 subscriber di tahun 2023. Bye-bye!